Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channels again and again. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara mengganti LCD pada HP Oppo F9 ya. Memang HP Oppo ini dan juga Vivo itu saya sangat sering sekali mendapat job untuk mengganti LCD karena apa, memang gampang copot LCD-nya. Jadi tanpa sebab yang pasti copot. Yang jelas hal ini bukan karena cacat pabrik ya, tapi memang untuk brand Oppo dan Vivo ini mereka itu kan satu kandang lah istilahnya ya. Jadi memang area pengeleman dari LCD-nya itu sangat tipis sehingga daya rekat LCD ke frame itu rendah ya. Jadi gampang mangap istilah Jawanya ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi memang pada awalnya ya kalau cuma buka mangap atau buka itu ya masih bisa. Cuman karena ini sudah sobek fleksibelnya, jadi ya harus diganti total keseluruhan karena tidak mungkin untuk menyambung fleksibel dari LCD ya. Itu sangat sulit sekali ya. Kayaknya sih kalau untuk lokalan teknisi susah, hampir mustahil lah ya. Nah oke teman-teman, langsung kita ke video tutorialnya, langsung check it out. Nah oke teman-teman, kita singkirkan dulu ya peralatan-peralatan yang nantinya diperlukan. Ini karet ya, jangan lupa. Terus kemudian kita singkirkan dulu ini part penggantinya ya. Nah seperti ini. Nah oke teman-teman, untuk Oppo F9 ini berbeda ya dengan HP Redmi Note 8 ya. Kalau Redmi Note 8 itu biasanya kalau kita buka backdoornya ya sudah selesai. Nah ini beda, antara backdoor sama frame itu terpisah. Jadi ketika kita nantinya membuka backdoornya itu masih ada penutup cover belakangnya ya. Jadi pelan-pelan kita bukanya ya, jangan usah terburu-buru. Oke, langsung kita buka aja ya. Untuk mengetahui detailnya nanti ya teman-teman bisa lihat di videonya. Nah oke, kita buka ya. Pertama-tama yang perlu dibuka ya SIM tray ya. Setelah kemudian SIM tray, teman-teman kalau punya headgun bisa dipakai, tapi kalau tidak punya headgun bisa langsung menggunakan alat yang biasa saya gunakan yang sangat tipis sekali itu ya, kayak apa, gembreng ya, kalau dalam bahasa Jawanya gembreng alias seng tipis ya. Tapi bukan seng tipis, teman-teman bisa beli di online ya, murah sekali kok. Oke, kalau ada headgun ya kita panaskan ya kurang lebih 5-10 menit lah agar lem backdoornya ini terangkat. Tapi biasanya untuk HP-HP lama itu lemnya udah nggak terlalu rekat ya, jadi nggak perlu lama-lama. Ya oke, setelah kita punya rongga untuk membuka backdoornya, nah langsung pelan-pelan kita terlihat rongga seperti ini ya, kita bisa mencokel ya pakai alat gembreng yang saya katakan tadi di awal ya, seperti ini ya. Tenang saja, walaupun ada sensor fingerprint, jadi sensor fingerprintnya itu untuk fleksibelnya masih berada di bawah cover dari backdoor. Jadi di balik backdoor itu masih ada covernya lagi. Jadi buat teman-teman santai aja dalam membuka backdoornya, tidak usah takut mengenai fleksibel fingerprint ya, karena memang aman. Oke. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah terbuka seperti ini, nah ini kan masih ada cover. Nah ini kita buka semua baut-bautnya. Jadi memang sedikit lebih banyak pengamanan lah ya dari Oppo F9 ini ya. Jadi benar-benar tertutup rapat untuk bagian bodi belakangnya ya. Nah oke, untuk bautnya sendiri ada di bagian bawah dan juga bagian atas, kita lepas semua ya. Ini agak saya percepat videonya. Nah setelah itu kita buka pelan-pelan. Nah setelah kita buka bagian penutup yang kedua ini, kita masih harus membuka lagi penutup dari fleksibel baterai dan juga fleksibel LCD, karena memang posisi dari fleksibelnya ada di bawah penutup ketiga yang menyatu dengan frame. Jadi memang butuh usaha yang lebih ya untuk melepas penutup belakang dari Oppo F9 ini ya. Oke, kita buka
baut-bautnya ya, seperti ini. Nah, ini kita buka pelan-pelan bautnya. Ini agak saya percepat lagi ya, memang prosesnya agak panjang ya Oppo F9 ini, dan teman-teman harus perhatikan benar-benar. Nah, ini dia, setelah semua bautnya terlepas, kita masih harus, nah ini dia, memisahkan antara frame dan juga cover yang menyatu tadi dari, kalau saya katakan dari apa ya, frame utama lah ya, dari frame utamanya yang benar-benar menyokong, menempel apa ya, mainboard dari HP ya. Jadi ini dia, nah ini, aduh, benar-benar butuh effort yang lebih ya. Belum lagi, jadi total ada 3 pelindung untuk melindungi mainboard utamanya ya. Nah oke teman-teman, setelah itu kita melepas soket baterai. Setelah soket baterai terlepas, kemudian kita bisa melepas baterainya ya. Melepas baterainya dari stiker yang berwarna hijau ini. Berbeda dengan Xiaomi yang biasanya berada di bawah dengan warna hitam. Kalau untuk Oppo itu warnanya hijau. Nah kita tarik aja pelan-pelan, tapi tenang aja, kalau baterainya melengkung teman-teman tidak usah khawatir ya, karena memang sel baterainya itu apa ya, semi lunak ya, tidak padat. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan nanti melengkung sel baterainya. Yang perlu kita perhatikan yaitu dalam menahan frame utamanya ya, takutnya nanti patah ya, karena saking bersemangatnya kita ya. Oke, setelah terlepas, nah ini dia baterainya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa mengatur ulang lagi baterainya, karena ya memang baterainya tidak benar-benar keras padat ya, cuman bisa lentur kayak selem lah ya dalemannya itu ya. Nah, kemudian kita melepas fleksibel LCD yang putus itu tadi ya, karena memang pada dasarnya sih kalau fleksibel ini tidak putus, walaupun mangap itu tinggal lem aja. Cuman kalau sudah putus seperti ini ya tetap harus ganti total ya, karena tidak bisa diganti per part ya. Fleksibel sendiri, LCD sendiri itu tidak mungkin diganti seperti itu. Nah ini dia LCD gantiannya. Nah saran saya nih ya, jadi di sini saya mencoba dulu ya LCD-nya, tidak langsung saya lem, karena memang garansi dari LCD itu akan hangus ketika LCD-nya terkena lem walaupun cuma 1 tetes ya. Terus kemudian segel diganti, itu juga menghanguskan garansi. Jadi kita bisa mencobanya dulu seperti ini ya. Setelah kita pasang soketnya, kemudian kita pasang baterainya tanpa memasang framenya, kemudian kita nyalakan HP. Nah kita tunggu dulu, setelah nyala baru kita tes. Nah setelah nyala seperti ini, kemudian kita coba untuk swipe ya, kita geser-geser. Setelah itu baik geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas, dan juga geser ke bawah. Selain itu juga kita coba untuk mengetik, bukan beberapa huruf ya, kalau bisa semua hurufnya kita ketik ya, takutnya ada yang dead touch ya. Jadi ya karena memang LCD gantian itu kualitasnya jauh daripada LCD original. Nah, yang terakhir yang perlu kita tes juga adalah tingkat kecerahannya itu ya. Jadi dia bisa di set di auto, terus kemudian kita cerahkan maksimal, kita turunkan maksimal. Jika semua dirasa oke dan fine, ya langsung kita ke pengelemannya, bukan orangnya ya, LCD-nya yang dilem. Sebelum kita mengelem ya, pastikan dulu segel kertasnya ini terobek ya, agar nanti benar-benar maksimal LCD-nya lengket ke frame ya. Oke, setelah itu kita bersihkan bagian-bagian lem-lem yang tertinggal di framenya sampai benar-benar bersih ya, semaksimal mungkin lah. Kalau bersih banget ya susah lah ya, lama nanti ya, nggak selesai-selesai malah ya. Setelah benar-benar dirasa benar-benar bersih, kemudian kita kita celototkan lemnya sedikit aja, tipis-tipis aja, yang penting merata ya. Awas di bagian mic bagian atas ya, karena di situ ada sensor ya, takutnya nanti lemnya mengenai sensor dari proximity-nya ya, sehingga sensornya nanti bermasalah. Nah setelah itu setelah dirasa lemnya sudah oke, kita pasangkan ke LCD-nya, kemudian soketnya dipasang, baterai dipasang ya, tapi soket baterainya tidak perlu tidak perlu
pasangkan ya, tidak usah diklipkan ke bautnya dulu. Terus kemudian kita karetin ya. Tujuannya pengaretan di sini agar LCD benar-benar menempel sempurna. Ya biasanya ada memang alat untuk penjepitnya, tapi saya lebih yakin sama karet ya, karena dia lebih fleksibel dan lebih menekan di area-area tertentu di LCD sehingga benar-benar kuat. Kemudian biarkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam. Yang jelas lebih lama lebih baik. Nah oke teman-teman, setelah menunggu waktu yang cukup lama ya, 2 kali lebaran 2 kali puasa, akhirnya kita bisa membuka karetnya yang menempel ya. Pelan-pelan aja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru karena tidak ada yang menunggu, kan kalian jomblo ya. Oke teman-teman, setelah itu kita coba nyalakan. Nah ya alhamdulillah nyala ya. Jadi pada dasarnya mengganti LCD dari HP itu sangat-sangatlah mudah. Yang perlu kita perhatikan hanya posisi-posisi sensor saat kita ngelem, terus kemudian posisi-posisi dari fleksibel saat kita membuka HP-nya ya, membongkar lah ya, baik itu fleksibel fingerprint, di situ juga ada fleksibel dari charger dan lain sebagainya ya. Nah oke teman-teman, segitu dulu konten yang bisa saya bagikan. Buat kalian yang suka dengan konten saya, bisa like, share, and comment. Buat yang nggak suka, dislike aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Serepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.